Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Bisa adik-adik lihat di buku adik-adik pada halaman 1. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar bendungan. Gambar yang kedua adalah gambar pembangkit listrik. Kemudian pertanyaan nomor 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Air dan listrik termasuk sumber energi listrik karena gerakan air dapat menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Kemudian nomor 2, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Jawabannya adalah sesuai dengan tempat tinggal adik-adik. Misalkan bisa adik-adik jawab seperti ini. Di sekitar tempat tinggalku hanya terdapat satu sumber air saja, yaitu sungai yang mengalir. Atau bisa adik-adik tambahkan kalimat lainnya juga lebih bagus. Kemudian pertanyaan nomor 3, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Setiap hari saya menggunakan sumber energi listrik karena hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik. Kemudian bisa adik-adik lihat pada buku adik-adik halaman 2. Di situ ada bacaan. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Kemudian, di situ ada percakapan Beni dengan ayah Beni. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni. Kemudian Beni berkata, oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Ayah Beni menjawab, suplai listrik ke rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali, jawab Beni. Benar Beni, listrik termasuk sumber energi, kata ayah Beni. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Ayo mengamati pada halaman 3. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amatilah gambar berikut. Ini adalah gambar generator yang menghasilkan energi listrik dengan bantuan air yang mengalir. Kemudian ayo membaca. Bacalah bacaan ini. Air dan listrik. Bisa adik-adik baca sendiri mulai halaman 3 sampai dengan halaman 4. Di bawah bacaan tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Jawabannya adalah air berfungsi menggerakkan kincir air. Gerakan kincir air tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pertanyaan yang kedua,
Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jawabannya adalah bendungan berfungsi untuk menaikkan ketinggian air, sehingga menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir air. Kemudian pertanyaan yang terakhir, nomor 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, jawabannya, jika di daerah adik-adik ada pembangkit listrik, adik-adik jawab ada. Jika tidak ada, adik-adik jawab tidak ada. Misalnya, di daerah saya tidak ada pembangkit listrik tenaga air, atau di daerah saya ada pembangkit listrik tenaga air. Jadi sesuai daerah adik-adik. Ayo berlatih pada halaman 5. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Jadi adik-adik tuliskan pendapat adik-adik. Apa sih yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Misalnya pendapatnya seperti ini. Pendapatku, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada tabel di bawahnya. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ini bisa adik-adik lihat, sudah kakak taruh tabelnya di sini. Nomor 1, nama peralatannya setrika listrik. Kegunaannya merapikan pakaian setelah dicuci. Kemudian ada blender, kegunaannya menghaluskan bahan makanan dan minuman. Nomor 3 ada magic jar, kegunaannya untuk memasak dan menghangatkan nasi. Kemudian ada kipas angin, yaitu kegunaannya menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. Peralatan yang kelima ada televisi. Kegunaannya sumber informasi dan hiburan. Kemudian ada kulkas. Kegunaannya mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Kemudian peralatan lainnya mesin cuci. Fungsinya membersihkan pakaian yang kotor. Kemudian juga ada pengering rambut. Kegunaannya mengeringkan rambut yang basah. Peralatan yang kesembilan ada lampu. Kegunaannya sebagai sumber penerangan saat malam hari atau pada saat gelap. Kemudian peralatan yang terakhir, pompa air. Kegunaannya untuk mengisi air dalam bak mandi. Bisa adik-adik tambahkan biar lebih bagus. Kemudian adik-adik buka pada halaman 6. Ayo membaca. Di situ ada bacaan atau teks, judulnya lingkungan. Ada lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Bisa adik-adik baca sendiri untuk menambah pengetahuan. Ayo berlatih pada halaman 7. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Bacaan yang tadi sudah adik-adik baca yang judulnya lingkungan. Kemudian lengkapilah peta pikiran berikut. Di situ sudah disediakan peta pikirannya. Ini kakak kasih jawabannya. Adik-adik tulis atau lengkapi peta pikirannya seperti ini. Yang sudah kakak taruh di sini bisa adik-adik lihat. Kakak bacakan, apakah lingkungan? Pada tabel itu ada diisi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian kolom yang kanan, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia dan mengapa? Bisa adik-adik tulis ini, lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Kemudian di bawahnya, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia?
Bisa adik-adik lengkapi dengan tulisan ini. Karena dalam memenuhi kebutuhan manusia, senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan. Kemudian yang kolom apa saja fungsi lingkungan bagi manusia, yaitu yang pertama, fungsinya sebagai tempat mencari makan, kemudian tempat bekerja, dan tempat tinggal. Dan kolom yang terakhir, ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Bisa diisi seperti ini. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Dan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Jadi ada dua jenis lingkungan. Nah, bisa adik-adik gambar seperti itu peta pikirannya di buku adik-adik. Sudah kakak taruh di sini, bisa adik-adik lihat ya, itu peta pikirannya. Kemudian ada pertanyaan itu, ada dua. Pada halaman 8 itu. Nomor 1, agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu apa artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. Itu sudah disediakan tabel juga. Ini kakak kasih jawabannya. Misalkan kata sulit yang pertama, produksi. Produksi itu artinya proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Kemudian kata sulit yang kedua, interaksi. Artinya hal saling melakukan aksi atau berhubungan. Kemudian kata sulit yang ketiga, yaitu proses. Proses artinya runtutan perubahan atau runtutan peristiwa. Kemudian kata sulit yang keempat, aktivitas. Artinya kegiatan yang dilakukan. Kemudian kata sulit yang kelima, ada nafkah. Nafkah artinya belanja untuk hidup atau uang pendapatan atau uang yang digunakan untuk bertahan hidup. Nah, misalkan kata sulitnya itu kakak contohkan 5. Bisa adik-adik cari dulu kata sulitnya di bacaan tadi, kemudian adik-adik cari artinya lagi di kamus atau di Google ada. Bisa adik-adik tambahkan tadi yang sudah kakak kasih contoh. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kesimpulanku. Bisa adik-adik tulis seperti ini. Lingkungan mempunyai banyak manfaat dan banyak fungsi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lingkungan dapat berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Nah, misalnya kesimpulannya seperti itu, atau bisa adik-adik tambahkan sendiri. Kemudian, ayo berdiskusi pada halaman 9. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang, carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ini kakak kasih contoh. Bisa dilihat ini tabel, sudah ada jawabannya. Nomor 1, manfaat lingkungan. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Kemudian yang kedua, tempat untuk bersosialisasi dengan yang lain. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Kemudian yang kelima, lingkungan adalah tempat untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Kemudian manfaat yang keenam, tempat untuk bertahan hidup atau survival. Manfaat yang ketujuh, sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan atau kesenian. Juga menyediakan berbagai unsur-unsur penting bagi kehidupan. Menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup. Dan manfaat yang nomor 10, sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Itu bisa adik-adik tambahkan lagi, biar adik-adik juga
pengetahuannya bertambah. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.